Berdasarkan kesepakatan Paris yang dicapai melalui Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP21, sejumlah negara telah berkomitmen dan bekerja sama untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi bersih global. Kesepakatan ini menetapkan target global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius di atas level praindustri dengan upaya untuk membatasi kenaikan suhu menjadi 1,5 derajat Celcius. Perubahan iklim membuat berbagai negara melakukan komitmennya untuk mencapai target emisi nol bersih atau yang lebih dikenal dengan Net Zero Emission NZE, termasuk Indonesia. Pada Conference of Parties 26 atau COP26 di Glasgow tahun 2021, pemerintah Indonesia mencanangkan target NZE tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan dari berbagai mitra. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan net zero emission diperkuat dengan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki potensi menjadi energi bersih Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia yang memiliki peran besar untuk mengembangkan energi bersih di tanah air. Sejalan dengan tugas Pertamina dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional, Pertamina menjalankan berbagai inisiatif energi ramah lingkungan atau energi transisi untuk mendorong tercapainya target net zero emission pemerintah. Nah, sebelum membahas strategi Pertamina, mari kita berkenalan dengan istilah net zero emission. Dan mengapa hal ini menjadi sangat penting? Net zero emission diartikan sebagai kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer sebanding dengan jumlah emisi yang dapat dihapus atau dikompensasi. Dengan kata lain, jika suatu sistem telah mencapai energi nol bersih, maka mereka secara efektif tidak menambahkan lebih banyak gas rumah kaca ke atmosfer daripada yang dapat dihilangkan atau dikompensasi. Dan tentunya dalam konferensi perubahan iklim ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab akhir 2023 lalu, Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk menurunkan emisi jadi nol di tahun 2060 atau lebih awal. Realisasi janji ini penting untuk memitigasi krisis iklim. Net zero emission ini bisa dianggap sebagai tujuan berbagai negara untuk mengatasi krisis iklim yang sudah dirasakan oleh umat manusia di bumi tercinta ini. Ya, sejalan dengan program Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tentunya swasembada energi dan juga ekonomi hijau dalam perwujudan net zero emission ini diperlukan dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Di tingkat negara, transisi energi ini membutuhkan anggaran, ilmu, dan juga teknologi, serta kebijakan pemerintah dan politik yang mendukung. Sejauh ini Indonesia lebih mengandalkan sektor kehutanan dan lahan untuk menekan emisi. Sektor energi juga memiliki peran penting dalam mewujudkan net zero emission. Lantas, seperti apa strategi Pertamina untuk mencapai emisi nol bersih di 2060 mendatang? Kita lihat bersama-sama strategi Pertamina wujudkan net zero emission. Di sini Pertamina memiliki 2 pilar strategi dalam mewujudkan energi nol bersih, yakni decarbonization pada bisnis existing serta mengembangkan energi hijau yang rendah emisi dan keseimbangan karbon atau carbon offset. Nah, decarbonization atau dekarbonisasi berarti menurunkan atau menghilangkan emisi karbon yang dihasilkan. Proses dekarbonisasi di Pertamina ada dalam beberapa aktivitas seperti halnya efisiensi energi, energi hijau, reduksi metana, elektrifikasi, dan peningkatan penggunaan energi hijau. Usaha untuk mengurangi karbon juga diwujudkan dengan energy efficiency, green power generation, serta low or zero carbon fuel for fleets, seperti yang satu ini. Nah, dekarbonisasi juga dilakukan oleh seluruh subholding atau anak perusahaan Pertamina Group. Di tahun 2023, 6 subholding Pertamina berhasil melampaui target penurunan emisi sebesar 1,13 juta ton ekuivalen CO2 dari target 910.000 ton ekuivalen CO2. Dalam hal ini, Pertamina Hulu Energi menjadi subholding terbesar pengurangan energi terbesar. Lalu, apa saja kegiatan usaha Pertamina sektor hulu? Kegiatannya mencakup aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi,
Program-program Pertamina Hulu yang berkontribusi dalam penurunan emisi karbon antara lain efisiensi penggunaan bahan bakar dengan mengoperasikan gas turbin dan penggunaan biosolar, serta implementasi carbon capture utilization dan storage CCS/CCUS, yakni teknologi yang menangkap dan menyimpan karbon dioksida dari bahan bakar fosil atau limbah pembakaran di bawah tanah atau laut. Strategi kedua adalah mengembangkan bisnis energi hijau atau low carbon business dan carbon offset. Low carbon business atau yang merujuk pada kegiatan ekonomi bisnis yang memiliki dampak rendah terhadap emisi gas rumah kaca atau kegiatan yang memiliki emisi karbon yang lebih sedikit. Lalu apa saja proyek-proyeknya? Proyek dalam low carbon business seperti geothermal atau panas bumi, solar, pemanfaatan angin, biofuel, hidrogen hijau dan biru, serta pengadaan bahan bakar untuk kendaraan listrik. Dan selain itu tentunya nature-based solutions yang merupakan salah satu solusi yang mengacu pada pengelolaan dan optimasi sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mengelola ekosistem secara seimbang dan holistik. Sejalan dengan upaya melakukan transisi energi, Pertamina juga berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur energi baru dan terbarukan yang diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi maupun pengurangan emisi bagi negara dan juga masyarakat. Lalu ada strategi apa lagi yang sudah direalisasikan oleh Pertamina, yakni adanya carbon market. Perdagangan karbon dan karbon serta kompensasi, maksud kami kompensasi karbon atau karbon kredit juga menjadi cara Pertamina dalam mewujudkan energi nol bersih. Melalui subholding Pertamina New and Renewable Energy atau PNRE yang aktif melakukan perdagangan karbon pada Bursa Karbon Indonesia di Indonesia Stock Exchange. Pertamina NRE akan menjadi market agregator Pertamina Group dan diharapkan dapat menjadi market agregator bagi seluruh perusahaan BUMN dan juga tentunya swasta. Pengembangan energi ramah lingkungan lainnya adalah biofuels atau bahan bakar dengan campuran bahan nabati. Pertamina telah menjalankan biosolar B35 dengan kandungan 35% bahan nabati dari minyak kelapa sawit. Dengan B35 ini telah berhasil mengurangi emisi sekitar 32 juta ton CO2 per tahunnya. Program ini akan terus dikembangkan ke B40, bahkan menargetkan B60 sesuai rencana pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Umum Energi Nasional. Selain itu, Pertamax Green 95 serta Pertamina Sustainable Aviation Fuel, bahan bakar pesawat terbang yang juga menggunakan campuran bahan nabati. Berbagai produk ini menjadi inovasi dan produksi Pertamina untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kontribusi Pertamina melalui strategi ini turut berperan dalam mengurangi emisi dan mendukung tercapainya target net zero emission pemerintah Indonesia. Selain itu, efisiensi energi turut menggerakkan perekonomian masyarakat karena akan mengurangi biaya operasional sehingga dapat dialokasikan untuk sumber daya, investasi, dan pengembangan. Dan yang terakhir, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah karena dengan efisiensi yang ada akan turut meningkatkan produktivitas serta inovasi baru sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa Pertamina harus tumbuh menjadi motor penggerak agar Indonesia kokoh pada swasembada energi. Pertamina punya program yang begitu luar biasa, dan ini tentunya akan menjadi salah satu concern yang menjadi tugas dari kita semua. Ya, diharapkan tentunya pemerintah dapat menerapkan regulasi yang mendukung pemanfaatan transisi energi berkelanjutan, memastikan transisi berkeadilan dan terjangkau, dan yang terakhir ini meningkatkan kerjasama global untuk menjaga kedaulatan dan juga ketahanan energi.